Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu rekan-rekan di cara terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu channel pilihan Bapak Ibu ya, dan saya doakan Bapak Ibu rekan-rekan semua selalu diberi kesehatan dan lindung Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan lanjutkan latihan soal kita, soal-soal CAT untuk seleksi PPS dan PPK pada pemilu yang akan datang ya. Semoga Bapak Ibu bisa berpartisipasi pada pemilu yang akan segera dilaksanakan. Langsung saja kita akan lanjutkan bagian 6 ya. Kali ini setelah sebelumnya kita sudah sampai pada bagian 6 Bapak Ibu. Sekarang bagian 7 ya. Bagian 7 bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum menonton bagian 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, silahkan bisa melihat atau menonton deskripsinya. Saya cantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe, dan barangkali yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan silahkan bagikan Bapak Ibu rekan-rekan ke rekan-rekan kita yang lain, semoga bermanfaat. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke soal-soalnya ya Bapak Ibu rekan-rekan. Pada pertemuan yang lalu, pada video yang lalu, kita sudah sampai pada soal nomor 25. Sekarang kita lanjutkan di soal nomor 26 ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum nonton video 1 sampai 6, linknya saya bagikan di deskripsi video ini, silahkan diklik ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kita lanjutkan soal nomor 26. Sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah A. Tertutup, B. Terbuka, C. Proporsional tertutup, D. Proporsional terbuka, atau E. Luber jurdil. Sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Ya. Sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah, untuk di negara kita yang dipakai adalah proporsional terbuka ya Bapak Ibu. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 27. Pemilu untuk memilih anggota DPD. Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional, C. Proporsional terbuka, D. Proporsional tertutup, atau E. Luber jurdil. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem yang mana Bapak Ibu? Ya, sistem distrik berwakil banyak Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki jawaban lain, silahkan bisa berkomentar di kolom komentar Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya soal nomor 28. Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah A. Calon anggota DPR, B. Calon anggota DPRD Provinsi, C. Calon anggota DPRD Kabupaten Kota, D. Partai politik, atau E. Semua benar. Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah yang mana Bapak Ibu? Peserta pemilu yang dinamakan peserta pemilu sesuai dengan undang-undang yang ada adalah, iya, jawabannya adalah partai politik ya Bapak Ibu. Yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Jawabannya D. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Soal berikutnya 29. Sesuai ketentuan pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan di bawah ini, kecuali A. Berstatus lembaga bantuan hukum sesuai dengan undang-undang, B. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, C. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, D. Memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% kabupaten kota yang bersangkutan, atau E. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Saya ulangi, sesuai pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan di bawah ini, kecuali, berarti yang bukan merupakan persyaratan ya Bapak Ibu, A, B, C, D, atau E.
Ya, betul. Yang bukan menjadi persyaratan adalah yang A ya, berstatus lembaga hukum sesuai dengan undang-undang. Jadi jawaban B sampai E adalah merupakan persyaratan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan nomor 30. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di-subscribe ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nomor 30 saya bacakan. Peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPD adalah A. Usulan gubernur di setiap provinsi. B. Usulan partai politik di setiap provinsi. C. Utusan dari organisasi kemasyarakatan atau ormas. D. Perseorangan. Atau E. Semua benar. Peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah adalah yang mana Bapak Ibu? Ya, peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPD adalah dari perseorangan ya Bapak Ibu. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 31. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS dengan ketentuan A. Setelah pemungutan suara berakhir. B. Setelah disepakati oleh KPPS bersama dengan saksi pasangan calon. C. Setelah disepakati oleh KPPS bersama dengan pengawas TPS. Atau D. Setelah mendapatkan perintah PPS. Saya ulangi, penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS dengan ketentuan A. Setelah pemungutan suara berakhir. B. Setelah disepakati oleh KPPS bersama dengan saksi pasangan calon. C. Setelah disepakati oleh KPPS bersama dengan pengawas TPS. Atau D. Setelah mendapat perintah dari PPS. Penghitungan suara dimulai secara aturan adalah setelah pemungutan suara berakhir Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi penghitungan setelah pemungutan selesai Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal nomor 32. Setelah mendapat perintah dari PPK, penghitungan suara hasil pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, atau E. KPU Provinsi. Penghitungan suara hasil pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh ya, jadi penghitungan suara itu adalah menjadi tugas KPPS ya Bapak Ibu. Jawabannya yang A. Penghitungan suara oleh KPPS di tingkat TPS. Jika tingkatan selanjutnya adalah rekapitulasi ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal nomor 33. Penghitungan suara nomor 33 ya. Berikut ini adalah persyaratan pembuatan TPS kecuali, saya ulangi, berikut ini adalah persyaratan pembuatan TPS kecuali A. Dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. B. Memberi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. B. Dibuat dari bangunan yang kokoh yang memiliki tembok kuat sebagai pembatas. D. Tidak jauh dari pemukiman penduduk. Atau E. Semua salah. Yang bukan persyaratan pembuatan TPS Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya yang C ya Bapak Ibu. Dibuat dari bangunan yang kokoh yang memiliki tembok yang kuat sebagai pembatas. Jadi yang A, B, C, A, B, dan D itu merupakan persyaratan ya Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 34. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan coklit dalam memperbaiki daftar pemilih adalah A. Mencoret pemilih yang telah meninggal. B. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain. C. Mencoret pemilih yang genap berusia 17 tahun dan sudah kawin atau menikah pada hari pemungutan suara. D. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya. Atau E. Mencoret pemilih yang menjadi anggota TNI atau Polri. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan coklit, pencocokan dan penelitian ya dalam memperbaiki daftar pemilih adalah yang bukan Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah yang C ya.
mencoret pemilih yang genap berusia 17 tahun dan atau sudah kawin ya Bapak Ibu. Jawabannya yang C. Harusnya ini menambah ya Bapak Ibu, memasukkan pemilih bukan mencoret karena dia memenuhi syarat. Kalau yang lain berarti benar Bapak Ibu. A, B, D, E itu jawabannya benar. 35. Berikut salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu. A. Mandiri. B. Sensitivitas. C. Aktivitas. D. Mobilitas. E. Partisipatif. Berikut ini salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu Bapak Ibu. Prinsip penyelenggaraan pemilu. Ya betul ya, mandiri jawabannya. Jadi yang mandiri Bapak Ibu. Jawabannya yang A. 36. Bapak Ridwan berstatus sebagai anggota TNI dan istrinya Ibu Rina berstatus sebagai PNS. Mereka memiliki 2 orang anak. Anak pertama Budi yang berusia 17 tahun bertanggal 1 Januari 2024 dan anak kedua Wati 10 tahun. Pertanyaannya, dari keluarga tersebut yang dapat dicatat sebagai pemilih pada pemilu 2024 yang memenuhi syarat adalah A. Bapak Ridwan, Ibu Rina, dan 2 orang anaknya. B. Bapak Ridwan dan 2 orang anaknya. C. Ibu Rina dan 2 orang anaknya. D. Ibu Rina atau E. Ibu Rina dan Budi. Jawaban A. Bapak Ridwan tentu salah karena beliau ada TNI. B juga salah karena ada Bapak Ridwan dan 2 orang anaknya. Anaknya 1 baru berumur 10 tahun, belum memenuhi syarat. C. Ibu Rina dan 2 orang anaknya. 2 orang anaknya 1 baru 10 tahun, berarti tidak memenuhi syarat. Ibu Rina betul, tapi masih ada 1 lagi yang memenuhi syarat yaitu Budi. Jadi jawabannya adalah yang E. Ibu Rina dan Budi. Jadi Pak Ridwan karena TNI tidak memenuhi syarat, anaknya masih yang 2 itu baru 1 yang memenuhi syarat. Jadi hanya ibunya dan 1 anaknya, jadi Ibu Rina dan Budi. Jawabannya E. Kita lanjutkan nomor 37. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Daftar pemilih sementara. Nomor 37, berdasarkan pasal 206 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ketentuan penyusunan daftar pemilih sementara adalah sebagai berikut kecuali A. Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga. B. Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. C. Daftar pemilih sementara salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili peserta pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. D. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu paling lama 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. Saya ulangi, berdasarkan pasal 206 Undang-Undang nomor 7, silakan dibuka Bapak Ibu pasalnya ya. Ketentuan penyusunan daftar pemilih sementara adalah sebagai berikut kecuali berarti yang bukan Bapak Ibu. Yang mana Bapak Ibu? Ketentuan penyusunan daftar pemilih sementara. Iya, jawabannya yang B ya Bapak Ibu ya. Jawabannya yang B. Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Selanjutnya soal nomor 38. Pemungutan suara pemilu 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota akan dilaksanakan pada tanggal
Nah, ini A. Rabu tanggal 7 Februari 2024. B. Rabu tanggal 14 Februari 2024. C. Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024. D. Rabu tanggal 28 Februari 2024. Atau Rabu tanggal 10 April 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal, ini dicatat tanggalnya ya Bapak Ibu rekan-rekan, Rabu tanggal 14 Februari 2024. Jawabannya yang B. Jangan sampai tidak hafal Bapak Ibu. Rabu 14 Februari 2024 ya. 39. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota memperhatikan prinsip A. Kesetaraan nilai, ketatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah sama, efektif, efisien, kesinambungan. B. Kesetaraan nilai suara, ketataatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, transparan. C. Kesetaraan nilai suara, ketatan pada sistem pemilu yang proporsional, profesionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan. D. Kesetaraan nilai suara, ketatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan. Atau kesetaraan nilai suara, ketatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan. Saya ulangi, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota memperhatikan prinsip yang mana Bapak Ibu silakan dibuka ya undang-undangnya. Pasal 185 Bapak Ibu ya. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah yang ya Bapak Ibu sekalian. Kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan. Jadi jawabannya yang Bapak Ibu. Nomor 40. Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan kampanye dalam pemilu yang diatur pada pasal 267 dan pasal 268 Undang-Undang 7 2017. Silahkan dibuka Bapak Ibu pasalnya 267 dan 268. Yaitu A. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara tanggung jawab. B. Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. C. Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. D. Kampanye pemilu dilaksanakan selama 75 hari sebelum masa tenang. Atau kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye. Yang tidak termasuk ketentuan kampanye ya Bapak Ibu rekan-rekan. Jawabannya adalah yang kampanye pemilu dilaksanakan selama 75 hari. Ini tidak termasuk ya, walaupun ini mungkin ditentukan ya oleh bersama, tapi tidak ada ketentuan harinya ya Bapak Ibu di undang-undangnya. Kita lanjutkan soal nomor 41. Dalam pelaksanaan kampanye, peserta pemilu dilarang melibatkan A. Pejabat badan usaha milik negara, B. Pejabat badan usaha milik daerah, C. Aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia, D. Kepala desa atau sebutan lain, atau lurah dan perangkat desa atau sebutan lain, atau perangkat kelurahan, atau semua benar. Dalam pelaksanaan kampanye peserta pemilu dilarang melibatkan, semuanya benar ya Bapak Ibu.
Jadi semuanya dilarang dilibatkan yang tersebut di A, B, C, D tadi ya. Dilarang melibatkan. Jadi jawabannya semuanya benar. Selanjutnya nomor 42. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui kegiatan berikut ini, kecuali A. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. B. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum dan pemasangan alat peraga kampanye. C. Pengajian di tempat ibadah. D. Iklan media massa elektronik dan internet. Atau E. Rapat umum yang tidak dapat dilakukan pada kegiatan kampanye Bapak Ibu ya, yang tidak dapat dilakukan pada kegiatan kampanye ya, ini jelas. Pengajian di tempat ibadah. Tempat ibadah tidak boleh untuk kampanye Bapak Ibu. Selanjutnya soal nomor 43. Salah satu upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan dilakukan dalam bentuk pendidikan pemilih. Tujuan dilakukannya pendidikan pemilih adalah A. Membangun pengetahuan politik. B. Membangun jaringan politik. C. Menumbuhkan aktivitas politik. D. Meningkatkan peran partai politik. E. Membangun koalisi partai politik. Tujuan dilakukannya pendidikan pemilih adalah Bapak Ibu, membangun pengetahuan politik ya. Jawabannya yang A. Tujuan dilakukannya pendidikan pemilih adalah membangun pengetahuan politik. 44. Berikut ini merupakan perlengkapan pemungutan suara di TPS, kecuali A. Kotak suara. B. Surat suara. C. Alat untuk memberi tanda pilihan. D. Tinta printer. E. Segel. Yang bukan perlengkapan pemungutan suara di TPS Bapak Ibu. Yang bukan berarti tinta printer Bapak Ibu ya. Jawabannya yang D. Yang lain adalah perlengkapan di TPS. Yang lain termasuk perlengkapan ya Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 45. Jumlah bilik suara yang digunakan dalam pemungutan suara pemilu di setiap TPS adalah A. 2 buah. B. 3 buah. C. 4 buah. D. 5 buah. E. 6 buah. Jumlah suara bilik ya Bapak. Jumlah bilik suara yang digunakan dalam pemungutan suara pemilu di setiap TPS adalah 4 buah ya Bapak Ibu. 4 buah di setiap TPS. Jawabannya yang C. Selanjutnya 46. Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota ditetapkan oleh A. Partai politik. B. KPU RI. C. KPU Provinsi. D. KPU Kabupaten Kota. E. KPU RI bersama partai politik. Saya ulangi. Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota ditetapkan oleh untuk DPRD Kabupaten Kota yang memilih otomatis KPU Kabupaten Kota ya Bapak Ibu. Jawabannya yang D. Untuk provinsi berarti provinsi Bapak Ibu. Selanjutnya 47. Pelaksanaan pemilu dapat dipantau oleh pemantau pemilu. Pemantau pemilu itu sebagaimana diatur pada pasal 435 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi, silakan dibuka Bapak Ibu, pasal 435. A. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah. B. Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri. C. Lembaga pemilihan luar negeri. D. Perwakilan negara sahabat di Indonesia. Atau E. A, B, C, dan D benar. Pelaksanaan pemilu dapat dipantau oleh pemantau pemilu. Pemantau pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Pemilu meliputi, Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu? Ya betul, jadi A, B, C, D adalah merupakan badan yang bisa menjadi pemantau pemilu ya Bapak Ibu. Jawabannya berarti yang E. Jadi A sampai D adalah jawaban yang benar Bapak Ibu. Kita lanjutkan nomor 48. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk di subscribe ya Bapak Ibu. Terima kasih. 48. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan di bawah ini, kecuali A. Sosialisasi pemilu. B. Pendidikan politik bagi pemilih.
C. Pembuatan alat peraga kampanye peserta pemilu. D. Survei atau jejak pendapat tentang pemilu. Atau E. Penghitungan cepat hasil pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan di bawah ini, kecuali yang bukan Bapak Ibu. Ya, yang bukan merupakan pembuatan alat peraga kampanye ya Bapak Ibu. Alat peraga kampanye peserta pemilu Bapak Ibu. Jawabannya yang C. Karena tidak semua boleh membuat alat peraga, nanti penuh ya Bapak Ibu jalan-jalannya. Kita lanjutkan nomor 49. Sanksi bagi anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan A. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. B. Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 6 juta rupiah. C. Pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak 1 juta rupiah. D. Peringatan tertulis atau E. Peringatan lisan. Sanksi bagi anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta Bapak Ibu. Jadi sangat perlu hati-hati ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 50. Sanksi bagi PPK. Nah, ini bagi PPK ya yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK kepada kabupaten kota dipidana dengan A. Pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. B. Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. C. Pidana paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 6 juta rupiah. D. Pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 juta rupiah. Atau E. Peringatan tertulis. Ini Bapak Ibu bagi PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK kepada KPU Kabupaten Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah Bapak Ibu. Jawabannya yang A. Ini perlu hati-hati ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikian dulu untuk video bagian 7 kali ini ya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Silahkan like, komentar dan bagikan ke rekan-rekan kita Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin atau belum melihat video tutorial latihan soal-soal bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 silahkan bisa lihat linknya saya tampilkan, saya tuliskan di deskripsi video ini ya Bapak Ibu playlistnya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.